Selamat datang di EduFest Politeknik Harapan Bersama, dan selamat join pula di Room Prodi Desain Komunikasi Visual. Jadi pada kesempatan yang baik ini, gitu kan, kami dari tim Prodi Desain Komunikasi Visual akan mencoba memaparkan, gitu kan, beberapa info terkait dengan Prodi Desain Komunikasi Visual. Seperti yang mungkin yang adik-adik ketahui semua, gitu kan, bahwa Prodi Desain Komunikasi Visual ini merupakan satu-satunya prodi DKV ya. Dulu DKV itu biasanya disebut dengan istilah diskomvis, desain grafis, prodi desain grafis. Dan prodi DKV ini tentunya berbeda dengan program studi seni rupa. Nah, nanti di sini sudah hadir dari Kaprodi, Kepala Program Studi Desain Komunikasi Visual, yaitu yang bernama Pak Ahmad Ramdhani. Nanti beliau akan memaparkan, gitu kan, terkait dengan apa yang terkait dengan info-info yang ada di dalam TKV. Nah, saya sendiri, Robi, selaku bagian koordinator kemahasiswaan DKV, sudah mulai. nanti akan memandu acara ini, gitu kan, sampai dengan selesai. Jadi sudah ini semua, kalian sudah siap mendengar infonya? Siap, sudah. Hai, halo. Halo, hai. Oke, kalau gitu saya akan persilakan buat Kaprodi, Pak Ahmad, untuk segera memaparkan materinya. Monggo, Mas Ahmad, silakan. Baik, terima kasih Pak Robi Ardian. Saya awali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, saya manggilnya teman-teman ya, teman-teman Camaba ya, calon mahasiswa baru DKV maupun dari siswi SMA, SMK atau MA. Biar kompak, kalau kameranya di on gimana? Saya pengen lihat wajah pesertanya. Halo. Halo. Ini kamera pada di-mute semua nih. Nah, oke. Terima kasih Mas Rafiq. Yuk, Ya, yang Pak. lain. Yang lain. Terima kasih Mbak Falas. Falas ya? Falas ya. Falazifah, Kak. Oh ya, Falazifah. Terima kasih Mbak Rofi, Mbak Putri Eka, Fadilah Hanum. Oke, ini semua Camaba atau ada yang dari SMA, SMK? Camaba, Pak. Yang Camaba, yang dari SMA ada? Ada nggak SMA atau SMK? Sambil nunggu join room ya. Jadi memang kita masih konfirmasi ya, nunggu konfirmasi. Jadi tadi mengawali pembuka itu dari Pak Robi Ardian. Beliau nanti juga sebagai dosen daripada mata kuliah animasi, ilustrasi, ya. Kemudian juga beliau juga aktif di organisasi ya. Nah, untuk mengawali ini saya, kalau ini banyakan Camaba, kita santai ya, kita santai, barangkali nanti di akhir ada diskusi, silakan. Bagi kalian yang menanyakan seputar hal desain komunikasi visual ya, terutama itu, silakan. Setelah saya paparan nanti diskusi. Nah, sudah siap ya? Saya langsung materi saja ya. Siap, Pak. Oke, siap. Saya share screen ya. Terlihat materinya? Terlihat nggak? Iya, Pak. Oke. Terlihat, Pak. Baik, disimak. Ini sebenarnya bisa juga semacam artikulasi ya. Baik, saya mengawali dari acara ini
Bentar, ada peserta yang mau masuk. Jadi di kampus Politeknik Harapan Bersama ini menyelenggarakan PHB EduFest ya, edukasi festival, yang tujuannya adalah memberikan sebuah informasi terkait dengan kampus Politeknik Harapan Bersama. Dari mulai program studi, apa saja, fasilitas-fasilitasnya, kemudian tadi yang disampaikan Pak Direktur juga, informasi-informasi berkaitan dengan program studi yang nantinya kalian ambil. Nah, untuk ini, khususnya program studi D3 Desain Komunikasi Visual, pertama-tama saya akan melihatkan sebuah profil yang dibuat oleh mahasiswa dan dosen. Jadi kolaborasi. Itu kalau di DKV sering ya, teamwork seperti itu. Nah, profil ini tentu saja nanti kalian juga belajar seputar animasi motion graphic seperti ini. Bisa dilihat ya. Apa itu DKV? DKV atau disebut Desain Komunikasi Visual merupakan program studi atau keilmuan yang mempelajari konsep komunikasi dan ungkapan daya kreatif yang diaplikasikan ke segala bentuk perancangan komunikasi visual melalui pemanfaatan media tertentu guna dapat dipahami audiens. Dengan demikian, DKV memiliki bidang ilmu yang cukup luas, mencakup komunikasi visual yang berkaitan dengan ranah seni rupa dan desain, bahasa, komunikasi, ekonomi, teknologi, dan disiplin ilmu lainnya. Penerapan DKV dapat kita jumpai di sekitar kita, mulai dari desain grafis dalam media cetak, sampai dengan multimedia berupa media digital. Semua itu dapat kita temui dalam produk DKV, di antaranya ilustrasi pada koran, buku, komik, maupun fotografi iklan, serta branding dan identitas visual seperti desain logo perusahaan, desain kemasan pada makanan, serta produk tayang seperti perancangan motion grafis, animasi, program visual TV, film atau video klip, dan masih banyak lagi. Tertarik dengan DKV? Ada banyak perguruan tinggi DKV di Indonesia, mulai dari bagian ujung barat yaitu Sumatera, Jabodetabek dan Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jogja, Jawa Timur, sampai Indonesia Tengah dan Timur. Namun, bagaimana jika kita tinggal di Tegal dan sekitarnya? Politeknik Harapan Bersama merupakan kampus berbasis pendidikan vokasi yang ada di Kota Tegal dan sudah terakreditasi BAN-PT dengan peringkat B. Kini telah membuka program studi baru yaitu Diploma 3 Desain Komunikasi Visual. Solusi untuk kamu yang ingin bergabung ke DKV dan tinggal di sekitar wilayah Kerasidenan Pekalongan yaitu Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, dan Batang. DKV Politeknik Harapan Bersama mendidik dan membekali mahasiswa dengan kemampuan komunikasi grafis, visual perikanan, dan multimedia, sehingga membentuk pola pikir desain dan mampu menyajikan informasi visual dengan konsep komunikasi yang kreatif dan inovatif sesuai target sasaran yang dituju. Mari kembangkan imaji dan kreativitasmu dengan bergabung di program studi Diploma 3 Desain Komunikasi Visual Politeknik Harapan Bersama. PHB, The True Vocational Campus, DKV, Building True Design for Visual Creativity. Oke. Lanjut ke materi. Jadi, di program studi DKV, itu staf dan dosennya itu sebagai berikut. Saya sendiri, Ahmad Ramdhani, selaku Ketua Program Studi Diploma 3 Desain Komunikasi Visual. Kemudian di sebelahnya ada Pak Dedit Priyono selaku Sekretaris Program Studi. Kemudian di sebelahnya ada Pak Robi Hardian ya. Ini dosen yang mempunyai ciri khas karena rambutnya panjang sendiri dan berwarna lagi. Kemudian Pak Robi ini selaku koordinator kemahasiswaan. Jadi nanti yang menangani mahasiswa, baik kegiatan, aktivitas, organisasi, maupun ide-ide kalian dalam berkarya
sampai permasalahan-permasalahan mahasiswa juga nanti ke Pak Robi. Kemudian di sampingnya ada Ibu Desi Ratna Putri ya, bukan Desi Ratnasari ya, tapi Ratna Putri ya. Beliau adalah koordinator akademik. Jadi nantinya yang mengurus sistem perkuliahan ya, kuliahan berjalan itu nanti Bu Desi. Kemudian di bawahnya ada Pak Adi Kuntoro. Pak Adi Kuntoro ini selaku sistem penjaminan mutu prodi. Jadi nanti tata kelola prodi, kemudian pengembangan prodi nanti saya seringnya kerjasama dengan Pak Adi Kuntoro. Kemudian di sampingnya Bu Iin Indrayanti, ya, beliau adalah dosen bahasa Inggris, dosen tetap dari DKV. Beliau juga sebagai staf UPT bahasa Inggris yang biasanya nanti menangani TOEFL atau hal-hal berkaitan dengan kegiatan bahasa Inggris, ya, kegiatan bahasa, unit bahasa. Kemudian di sebelahnya ada Pak Danu Vidaya. Pak Danu Vidaya ini nanti selaku administrasi di bidang OASE ya, sistem. Jadi dari nanti penilaian sampai ke sistem pembayaran itu nanti Pak Danu yang mengelola adminnya. Kemudian di samping ada Pak Lukman Jamalulel, ini paling muda ya. Ini admin juga, tapi nanti admin yang melayani kegiatan dosen dan mahasiswa dalam perkuliahan. Itu pengenalan dari staf dan dosen program studi D3 Desain Komunikasi Visual. Jelas ya suara saya ya? Oke, next ya. Sambil menyimak ya. Nah, lanjut. Jadi mengawali untuk materi pertama ya, yakni profil program studi. Jadi visi misinya ini baru diterapkan pada angkatan tahun 2001 ini, karena visi misi program studi yang ada di Politeknik ini mulai dari 2021 itu jangkanya sampai 15 tahun, sampai 2035. Nah, tentu saja setiap program studi itu ada visi, misi, dan tujuannya. Untuk program studi DKV sendiri, ya ini membangun SDM, sumber daya manusia, yang unggul, berkompeten, mampu beradaptasi dan kreatif dalam bidang motion design tahun 2035 yang didukung oleh pembelajaran berbasis pengalaman, adaptif, dinamis, dan kolaboratif dengan menumbuhkan nilai-nilai etika visual. Jadi di sini ada kata motion design. Kalau kalian sering dengar desain grafis ataupun multimedia itu mungkin hal-hal yang terbiasa kali dengar. Tapi sebenarnya kalau motion design juga, kalau lingkupnya industri itu juga merupakan hal yang biasa, dan kata-kata itu sering digunakan. Kata-kata motion design ini menjadi sebuah fokus program studi, ya. Jadi fokus dan lingkup motion design sendiri itu yang akan dipelajari selama 3 tahun kalian menempuh pendidikan diploma 3 ya. Yang pertama adalah ruang lingkup motion design yang dipelajari, termasuk di dalamnya adalah tipografi ya. Oh iya, sebelum saya menjelaskan ya, saya akan menjelaskan motion design itu sendiri. Kira-kira ada yang tahu nggak motion design apa? Atau belum pada tahu? Tes? Halo? Halo? Ada yang tahu? Atau masih belum tahu? Masih belum tahu. Masih belum tahu, Pak.
Namanya motion design. graphic. Ya, motion grafik ya. Motion itu kan bergerak ya. Desain kan sebuah perancangan. Jadi motion design itu merupakan pengembangan dari desain grafis. Kalau desain grafis itu secara konsep visual statis, artinya masih dalam kategori media cetak. Tapi kalau motion design, dia sudah berkembang ke digital, artinya sudah dinamis. Jadi motion design di sini merupakan wujud gerak daripada desain grafis dalam media visual, ya. Dan motion design ini yaitu pengembangan dari graphic design atau desain grafis yang dapat mengintegrasikan elemen gerak, animasi, kemudian elemen waktu timing, ya, kemudian elemen suara, sound. Jadi motion design seperti itu. Nah, ruang lingkup motion design yang dipelajari tadi ya, tipografi dan grafis yang bisa dilihat sebagai titles untuk film, pembuka program televisi, bumper, dan elemen-elemen grafis yang muncul di layar digital. Kemudian ada juga animasi berupa animasi 2 dimensi, 3 dimensi, baik untuk keperluan film maupun iklan, termasuk visual effect di dalamnya. Juga tadi ya, elemen suara yang merupakan bagian-bagian di dalam iklan dan televisi serta penggunaan parallax untuk fotografi. Jadi produk-produk motion design itu tipografi. Tipografi itu kan buat huruf ya, buat font, tapi nanti fontnya lebih fokus pada pembuatan karya itu font yang bergerak atau kinetic tipografi. Kemudian ada lagi film ya. Film ini mengandalkan sebuah visual effect atau CGI, biasanya menggunakan green screen ya. Kemudian fotografi. Fotografi secara dasar dia mempelajari teknik fotografi, tapi nanti hasil karya akhirnya adalah parallax. Parallax untuk fotografi yaitu fotografi yang bergerak. Kalian bisa lihat produk-produknya dalam bentuk cinemagraph. Kemudian ada komputer grafis, bisa berupa animasi dan logo, ya, atau bumper yang digerakkan. Kemudian ilustrasi ini cerita bergambar yang di dalamnya ada karakter, ada environment. Kemudian ini ilustrasinya menggunakan moving tone, jadi produknya bisa berupa comic tone maupun komik 360 derajat, masih banyak lagi. Kemudian ada animasi. Animasi itu yang kalian lihat pertama kali ada 2 dimensi sampai 3 dimensi. Itu ruang lingkup motion design. Nah, kalau kita pahami secara umum, kalau di tingkat pendidikan itu ada 3 level, ya. Jadi ada 9 level, ada 9 level. Kalau kalian sudah mengalami level kedua untuk tingkat SMA atau SMK. Nah, setelah lulus ini ada tingkatan nih dari D1, D2 ke D3. Nah, kalian yang mengambil jurusan diploma 3 itu adalah tingkatan ke-5, di mana diploma ini pendidikan berbasis keahlian. Jadi tuntutannya atau yang harus kalian utamakan adalah keterampilan, skill, ya, hard skill, dan diimbangi dengan soft skill. Jadi nantinya di bidang pendidikan berbasis keahlian ini, diploma 3, itu sesuai dengan garis kuning yang dibawa adalah sebagai the best executor. Ya, jadi kalian nanti lulusannya diharapkan bisa mengeksekusi ya beberapa keahlian untuk teknis di bidang DKV. Berbeda dengan D4 maupun S1, itu the best strategial, artinya dia sudah spesifik keilmuannya, sudah mendalam dan detail. Tapi untuk D3
penguasaan teknis terhadap suatu bidang DKV itu menjadi hal poin utama. Nah, di the best eksekutor ini, capaian motion design ini terbagi menjadi 3. Ya. Yang pertama, motion design harus didukung oleh skill grafis yang kuat. Nanti kalian belajar mengenai tentang ilustrasi, desain grafis, dan tipografi sesuai dengan fokus dan lingkup motion design yang sebelumnya saya jelaskan. Kemudian motion designer mampu memahami konsep atau menyempurnakan ide untuk diimplementasikan ke dalam bentuk gerak. Best eksekutor. Jadi ketika kalian membuat aset, membuat desain, ya, kemudian sudah menyiapkan fontnya, mendesain fontnya, tipografinya, ilustrasinya, kemudian di konsep yang nantinya digerakkan, ya. Kemudian yang kedua, understanding animation principle. Jadi motion design mampu menghidupkan gambar statis melalui gerak yang dilakukan menggunakan teknik animasi dengan memperhatikan prinsip-prinsip gerak animasi. Jadi karena motion design fokusnya animasi, ya, ini kalau kalian masuknya ke animasi harus memperhatikan 12 prinsip animasi. Kalau film harus memperhatikan teknik praproduksi, produksi sampai pasca. Dan jangan lupa ada yang namanya publikasi dan distribusi. Kemudian yang ketiga adalah excellent team working. Jadi di DKV itu kita terbiasa kerja tim. Kalian bikin film nggak bisa satu orang. Bikin animasi pun nggak bisa satu orang. Setiap orang memiliki keahlian masing-masing. Tapi kalau kita gabungkan, nanti akan menghasilkan karya yang bagus, baik, ya, optimal juga. Nah, motion designer harus memiliki keterampilan interpersonal yang kuat, dapat bekerja sebagai individu dan bagian dari tim, serta memenuhi tenggang waktu yang seringkali ketat. Jadi, mahasiswa atau calon mahasiswa DKV itu terbiasa dengan deadline, ya. Jadi mereka juga harus mengetahui bahwa kebutuhan proyek dapat berubah setiap saat dan dapat melakukan perubahan pengeditan sesuai dengan feedback yang diterima. Bahkan beberapa hal tersebut menimpa proses berpikir kreatif kalian. Jadi yang asah, ya, di sini adalah proses berpikir kreatif, berkarya, ya, skill terutama. Kemudian lanjut, tentunya ketika menjelaskan visi, ya, visi tadi sudah dijelaskan, kemudian ada poin-poin yang menjadikan sebuah fokus ruang lingkup keilmuan Prodi D3 DKV PHB. Selanjutnya adalah misi. Misi yang pertama adalah meningkatkan kompetensi. Kompetensi di sini ada hard skill dan soft skill. Kalau hard skill itu keterampilan, ya, kalian bisa menguasai apa di bidang DKV, fotografika, videografika, animasika, ilustrasika, itu merupakan hard skill, ya. Tapi kalau soft skill, kalian mampu bekerja sama, disiplin, kemudian jujur, kemudian secara attitude baik, itu merupakan soft skill. Soft skill ini juga tentunya dibangun berdasarkan pengalaman. Kalian mengikuti organisasi, kalian nantinya tugas secara kelompok, kalian nanti mendapatkan sebuah kelas project, itu merupakan soft skill. Yang mana soft skill ini dibutuhkan kerjasama antar tim. Nah, kemudian meningkatkan kompetensi, ya, untuk mahasiswa dan dosen melalui kegiatan akademis dan non-akademis serta diklat bersertifikasi. Jadi untuk memberikan sebuah kepercayaan, ya, di prodi kami juga ada yang namanya diklat bersertifikasi. Nanti saya jelaskan. Kemudian yang poin kedua, menjalin kerjasama dengan mitra dan stakeholder sebagai upaya meningkatkan mutu program studi. Tentu saja Prodi DKV ini saat ini sedang menjalin kerjasama
beberapa perguruan tinggi, salah satunya adalah Politeknik Tempo yang baru juga membuka jurusan atau program studi media desain. Kemudian dengan mitra industri, stakeholder pun kita kerjasama, seperti ASDI, BDI, Denpasar, Bali, kemudian ada lagi Kampung Monster Studio, masih banyak studio-studio animasi, fotografi, ataupun home production. Kemudian yang ketiga adalah membudayakan nilai-nilai etika visual dalam hal plagiarisme. Ini plagiarisme menjadi poin utama di program studi, terutama mahasiswa yang nantinya akan menghadapi sebuah karya ilmiah. Tentu saja dari hal plagiarisme kita ketat. Kemudian autentisitas, artinya di sini karya yang benar-benar originalitas atau pengembangan dari sebelumnya juga bisa. Jadi karya itu nantinya produk tepat guna, menghasilkan produk tepat guna. Nah, produk tepat guna ini untuk menghasilkan lulusan yang unggul, ya. Jadi produk tepat guna ini nantinya yang dimaksud produk tepat guna adalah produk yang kebermanfaatannya bernilai, artinya sesuai dengan target, tujuan, dan sasaran. Kemudian dari visi tersebut tentu saja ada tujuan. Tujuannya ketika kalian masuk ke DKV, yang pertama tercapainya kualitas mahasiswa yang berkompeten di bidang motion design. Tadi saya sudah jelaskan motion design itu apa. Kemudian tercapainya kompetensi soft skill, ya. Jadi motion design di sini sebagai hard skill. Poin 2, tercapainya kompetensi soft skill mahasiswa melalui keterlibatan aktif dalam kegiatan akademik, non-akademik, dan berbagai kompetensi. Jadi di kampus Politeknik Harapan Bersama itu memiliki budaya kampus juara. Artinya setiap mahasiswa yang nantinya akan mengikuti sebuah kompetensi, kalau di TKV biasanya banyak banget perlombaan maupun kegiatan festival-festival, biasanya festival film ataupun yang lainnya, kampus sangat mendorong sekali. Apalagi ketika kalian dapat juara. Tentu saja nanti kampus memberikan sebuah apresiasi. Ya. Nanti saya kasih lihat mahasiswa-mahasiswa TKV yang juara-juara. Ya. Kemudian peningkatan kualitas SDM melalui Tridharma perguruan tinggi. Nah, bedanya dengan kalian SMA ataupun SMK, di perguruan tinggi itu ada yang namanya Tridharma perguruan tinggi. Untuk dosen ya, terutama. Yang pertama adalah pengajaran, ya. Jadi pengajaran, tuntutan dosen itu mengajar sama seperti guru kalian waktu SMA atau SMK. Yang kedua adalah penelitian. Dosen diwajibkan penelitian setiap semesternya. Kemudian yang ketiga adalah Tridharma, ya. Yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Dosen itu bisa menyalurkan keilmuannya untuk masyarakat. Nah, dalam kegiatan penelitian dan pengabdian, pastinya mahasiswa nanti ada yang terlibat. Kayak video profil yang motion design yang pertama itu merupakan sebuah penelitian dosen yang kerjasama dengan mahasiswa. Dan juga ada produk-produk lainnya yang nantinya kita bisa eksekusi bersama, kerjasama. Yang keempat adalah peningkatan publikasi karya ilmiah dosen di tingkat nasional dan internasional. Nah, publikasi karya ilmiah ini juga menjadi hal penting dari sebuah proses pendidikan diploma 3. Kalau di program studi TKV itu sudah ada jurnal terbitan, yaitu jurnal paravisual. Jadi bagi kalian yang suka menulis, punya ide dalam bentuk sebuah karya ilmiah, bisa menyampaikan ide itu ke dosen. Jadi nanti bisa eksekusi bersama-sama. Yang kelima, menghasilkan lulusan berkualitas yang berdaya saing dan siap kerja sesuai bidang kompetensi. Lulusan berkualitas ini
diiringi nanti dengan pembelajaran ya. Jadi metode pembelajaran yang tadi saya disampaikan. Jadi ada metode pembelajaran kolaboratif, adaptif, berbasis pengalaman ya. Itu yang nantinya menjadikan lulusan berkualitas. Yang keenam, menghasilkan lulusan yang mandiri dan mampu membuka peluang usaha sesuai bidang kompetensi. Kalau kita perhatikan di lingkungan Tegal dan sekitarnya ya, Tegal, Brebes, Pemalang itu ketika kalian membuka sebuah home production, apalagi di bidang DKV ya, misalkan studio animasi ataupun home production desain grafis, itu masih peluangnya sangat tinggi. Makanya kalau bisa lulusan DKV ini nantinya bisa membuka peluang usaha sesuai bidang kompetensinya. Kemudian yang poin 7, menghasilkan lulusan yang memiliki kesadaran etika visual tadi ya, dalam hal plagiarisme, autentisitas produk, kemudian produk tepat guna. Jadi dari keseluruhan visi profil program studi ya, ini yang perlu kalian pelajari ya, karena dalam tingkatan DDK itu ada 6 semester. Yang pertama adalah di semester 1 dan 2 kalian nanti mempelajari sebuah prinsip-prinsip dasar desain, elemen grafis dan visual statis. Itu sebagai pondasi. Jadi semester 1 2 dinamakan fundamental desain. Kalian mempelajari itu nanti. Kemudian di semester 3 4 kalian mempelajari motion design, yaitu mempelajari dan menerapkan gerak pada elemen grafis dan visual statis. Jadi di semester 1 dan 2 kalian sudah dibekali desain grafis atau visual statis, kemudian di semester 3 4 kalian kembangkan melalui motion design. Dan di semester akhir 5 dan 6 itu namanya nanti ada kegiatan magang selama 3 bulan di industri, kemudian ada di semester 6 ada tugas akhir, semester 5 magang, semester 6 tugas akhir. Nah, di sini nanti konsennya adalah membuat produk motion design dalam kerja praktik maupun tugas akhir. Jadi kemampuan teknis ataupun software yang diharapkan kalian kuasai adalah Adobe Photoshop, Illustrator, Premiere, After Effects, Animate, Lightroom, dan Blender, serta Additional Cinema 4 dimensi. Itu sih. Nah, saya jelaskan waktu perkuliahan ya. Waktu perkuliahan itu kalau yang reguler, Senin sampai Jumat, dari jam 8 sampai jam 5 sore, sorry ya. Biasanya sampai jam 5 sore. Akan tetapi biasanya jadwalnya itu nanti menentukan. Jadi nggak setiap dari jam 8 sampai jam 4 itu masuk terus. Nanti disesuaikan dengan jadwal. Nah, untuk reguler malam dari Senin sampai Jumat jam 6:30 sampai jam 9:30 malam. Ini pasti waktunya berjalan ya. Kemudian tadi saya jelaskan program magang PKL selama 3 bulan di industri. Nah, berikut ya, saya jelaskan prestasi mahasiswa. Jadi meskipun program studi D3 DKV itu baru, dalam artian prodi ini baru berdiri tahun 2019, berarti saat ini sudah 2 angkatan, dan ketika kalian masuk itu angkatan ketiga. Namun, program studi baru ini juga banyak menghasilkan prestasi. Salah satunya diantaranya ini, di tingkat daerah, ya, jadi kita sempat menjuarai ya lomba logo LKS tripartit yang diselenggarakan Kota Tegal. Ada 3 mahasiswa DKV yang memenangkan. Yang pertama juara 1, yang kedua harapan 5, dan yang ketiga harapan 6. Ini masih kategorinya dan logonya dipakai sampai sekarang di LKS tripartit.
yang terbaik satu. Kemudian kalau kalian kemarin ada hari jadi Kabupaten Tegal, pada saat kompetensi logo pun mahasiswa DKV menjuarai juara 2 kompetensi logo Kabupaten Tegal ke 420 tahun ya, merayakan. Kemudian kalau tingkat daerah ini di Kabupaten Tegal lagi. Jadi Kabupaten Tegal sekarang sudah mulai banyak perlombaan. Dan saat ini juga masih dibuka lomba kalau nggak salah video konten sama animasi konten juga. Temanya tentang rokok ya, kalau nggak salah. Nah, sebelum ini Kabupaten Tegal menyelenggarakan lomba konten video kreatif juga. Tema yang diangkat adalah pembelajaran jarak jauh dan Desa Merdeka Sampah. Prodi DKV ikut 2 tema itu dan masing-masing mendapatkan juara 2. Di tema pembelajaran jarak jauh juara 2, Desa Merdeka Sampah juga juara 2. Videonya nanti kalian bisa lihat di channel link YouTube Para Visual Studio. Itu ada. Kemudian di tingkat provinsi sempat mengikuti lomba Jasa Raharja Video Festival tingkat Jawa Tengah ya. Dan mahasiswa DKV menjuarai lomba juara 3. Ya, jadi dari beberapa banyak tim ya yang masuk, mahasiswa DKV mendapatkan juara 3 dengan tema musibah. Ini daftar mahasiswanya kalau kalian pengen tahu. Nah, tidak hanya itu, beberapa beberapa nominasi juga mahasiswa masuk kategori nominasi, salah satunya sutradara terbaik. Kemudian di tingkat nasional ya, jadi kita sempat mengikuti 2 pelatihan diklat ya, yakni diklat kompetensi 3D modeling. Kalau diklat kompetensi 3 modeling ini diselenggarakan oleh Kemenparin dan Asosiasi Animasi ya. AINAKI itu asosiasi animasi. Ya, kemudian ini tanpa diklat mahasiswa DKV berhasil menyambet ada 7 kalau nggak salah, 6-7 mahasiswa mendapatkan sertifikat BNSP. Kemudian lanjut di foto bawahnya itu DKV juga pernah mengikuti dan menyelenggarakan diklat pembuatan 3-in-1 aset animasi 3 dimensi. Nah, dari banyak peserta ini, dari 26 peserta yang memakai baju hitam putih itu ada 18, sekitar 18-an ya, sampai 20 kalau nggak salah, yang lulus dapat sertifikasi BNSP. Ini bekerja sama dengan Studio Kampung Monster, Balai Diklat Indonesia dan Pasar Bali, dan Akademi Seni Desain Indonesia Solo. Nah, di sini yang menarik nih. Di sini nantinya kalian di semester 3 atau 4 di prodi tentu saja ada mata kuliah yang basicnya kelas project. Kelas project ini nanti ada dosen, ada mentor praktisi. Jadi satu mata kuliah ini diampu oleh 2 orang, dosen dan praktisi. Nah, nantinya fokusnya adalah kalian membuat project. Misalkan kalian mengikutinya di film, kalian membuat film. Kalian animasi, iklan. Nah, kelas project ini membuat film sampai nanti benar-benar jadi dipublikasikan, didistribusikan, dan ditonton bareng. Kemarin karena pandemi, jadi nontonnya hanya lingkup program studi saja. Kalau sudah pandeminya berakhir, kemungkinan bisa ditonton rame-rame. Nah, beberapa hasil kelas project ini, kelas project film ini, salah satunya film Ayah,
sing penting yakin, sama wayang golek Cing Cing Mong yang berasal dari Tegal. Kemudian prospek kerja bagi yang bingung. Saya masuk kuliah DKV kerjanya di mana ya? Itu kan yang biasa sering pertanyaan muncul ya. Sebenarnya jangan khawatir, ketika kalian masuk DKV, kalian punya skill ya. Kemudian kalian mempunyai portofolio ya. Pastinya banyak perusahaan atau industri maupun secara freelance klien-klien itu membutuhkan kalian. Karena di sini sebenarnya DKV sangat relevan pada perkembangan zaman. Kalau sekarang zamannya YouTuber, digital creator, content creator, di balik seorang YouTuber juga pastinya ada fotografi, videografi, editing, copywriting, maupun pencipta content creator itu sendiri. Jadi kalau kita lihat prospeknya sangat banyak ya DKV, tergantung skill kalian nanti bisa menguasai apa. Kalian bisa, kalau di prospek graphic design, kalian bisa menjadi junior designer UI, ilustrator junior, atau junior typeface designer. Typeface biasanya nanti merancang cover-cover buku maupun font-fontnya. Kemudian karir prospek untuk animasi, ya ada 2 dimensi, animasi development artist, kemudian 3 animasi development artist, dan karakter designer artist, kemudian ada animator konseptor. Selanjutnya, karir prospektif media dan advertising ya. Nanti di sini ada ada web content, brand manager, web content, social media manager, digital producer, kemudian multimedia art director, karakter designer, concept artist, desain UI junior. Itu prospek kerja. Kemudian ada fasilitas dan virtual tour ya. Jadi bentar ya. Oke, saya akan membuka apa namanya virtual tour yang ada di kampus. Oke, lanjut. Jadi ketika kalian membuka sebuah website ya, Politeknik Harapan Bersama, kalian nantinya bisa membuka poltektegal.ac.id. Di sini nanti ada sebuah profil ya. Profil nanti masuk ke virtual tour, tapi sebelum itu nanti saya akan menjelaskan program studi. Jadi di program studi DKV itu ada profil DKV. Di sini nanti kalian bisa lihat ya visi misi yang tadi saya jelaskan, termasuk ini ada link YouTube-nya. Kalian bisa melihat produk-produk daripada karya mahasiswa ya. YouTube-nya baru, silakan kalau kalian pengen subscribe ya monggo. Kemudian di sini ada tujuan seperti yang saya jelaskan, ada keunggulan juga ya. Kemudian berkaitan dengan sertifikasi BNSP juga di sini pernah menyelenggarakan dan didokumentasikan. Kalian bisa lihat sendiri nanti, dan ada mata kuliah yang nantinya kalian ambil ya. Jadi ada beberapa mata kuliah di sini. Nah, kurang lebihnya kalian bisa membuka sendiri. Nah, untuk virtual tour, kalian nanti masuk ke profil kemudian virtual tour. Di sini kalian bisa melihat fasilitas yang ada di kampus PHP dan program studi masing-masing. Nah, di sini merupakan sebuah media promosi karena tentu saja ketika pandemik kita dibatasi ya aktivitasnya, maka dari itu kampus merancang sedemikian rupa virtual tour untuk kalian bisa merasakan ketika kuliah di Politeknik Harapan Bersama. Nah, kita masuk dengan klik take a tour ya. Kemudian nanti loading. Nah, di sini akan muncul halaman kampus secara virtual 360 derajat. Mulai dari luar kampus ya. Ini ada pos satpam, pintu masuk, klinik,
Pratama. Ketika kalian masuk pintu masuk, nah di sini ada yang namanya gedung A dan B. Kemudian ada laboratorium hardware, komputer, dan Wifi Cornell, ada ruang belajar. Di sini kalau di depan ini ada punya prodi komputer dan prodi farmasi beserta kebidanan. Kalau kita masuk ke halaman tengah, ya, bentar lagi loading. Nah, kita masuk halaman tengah, kita masuk ke masjid ya. Nah, ini halaman tengahnya. Kemudian ketika kita masuk ke direktorat, nah ini direktorat ya. Kebetulan ruang program studi DKV ketika kalian nanti masuk, kalian bisa masuk ke ruang sini ya. Di ruang sebelah perpustakaan sampai menuju ke lantai 4, itu ruang DKV. Di lantai 4 ada apa? Ada lab komputer grafis untuk DKV. Jadi labnya seperti ini, nanti kalian belajar membuat apa namanya render animasi yang berat maupun bikin produk-produk motion design di sini ya. Kemudian kita keluar, ini di lantai 4 gedung D ya, direktorat. Kemudian tentu saja ruang prodi ya. Ruang prodi ini kalian masuk ke atas perhotelan. Jadi masuk kafe, harbor. Kalau di lantai 1 dan 2 punya perhotelan, di lantai 3 paling pojok ada lab fotografi itu punya DKV. Seperti ini gambarannya. Lab fotografinya. Kemudian sebelah lab fotografi itu ada ruang kelas dan ruang admin sekaligus program studi. Kamu bisa menjelajah virtual tour kapan saja, tinggal kalian akses di web kampus Politeknik Harapan Bersama. Oke, gitu untuk demo virtual tour-nya. Selanjutnya saya share lagi ya. Nah, kelihatan ya? Halo? Ya. Ya. Nah, di kampus virtual tour ini kalian sudah bisa melihat fasilitas. Ya, silakan buka sendiri poltektegal.ac.id virtual tour atau sindaftar poltektegal.ac.id. Kemudian selanjutnya itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya ada informasi unik dan menarik. Nantinya saya minta tolong Mbak Hokkaido bisa mendengar suara saya? Tes? Bisa, Pak. Oke, selanjutnya ini ada informasi menarik. Saya buka. Silakan Mbak Hokkaido bisa menjelaskan. Ya, jadi di sini saya mewakili teman-teman DKV. Kami ingin menyelenggarakan sebuah workshop sederhana. Nanti di sini kita mau kenalan sama teman-teman yang pengen daftar di DKV juga. Kita mau jelasin, nanti kira-kira dosen mau ngajarnya kayak gimana sih? Kita kalau ngadain project kayak apa sih? Terus nanti kita mau bikin tugas-tugasnya caranya gimana? Jadi buat teman-teman yang nggak tahu sama sekali tentang DKV, nggak perlu takut. Nanti di workshop yang akan kita adakan tanggal 27 dan 28 Agustus ini, kita jelasin dasar-dasarnya, mulai dari dasar fotografi, ilustrasi, kita juga belajar vektor, nanti ada motion, sampai audio visual. Kita jadi perkenalan pelajaran pertama lewat workshop yang sederhana aja. Nanti juga pematerinya sama-sama mahasiswa. Jadi nggak perlu takut buat tanya-tanya, nggak perlu takut buat sharing-sharing. Kak, fotografi gimana sih? Kak, aku kok kalau foto mukanya masih jelek, enaknya gimana ya biar cantik? Nanti bisa sharing-sharing di situ. Jadi santai aja. Tanggal 27-28 kita buka sesi sharing-sharing sama teman-teman yang pengen kenalan tentang
apa sih DKV, gimana sih DKV, enak nggak sih masuk DKV. Jadi sekalinya udah kuliah nggak akan nyesel lagi nantinya. Gitu, Pak. Oke, terima kasih. Jadi gini, inisiatif mahasiswa ya, komunitas ya, itu akan menyelenggarakan workshop online gratis. Nanti di tanggal 27 sampai 28 Agustus kita ketemu lagi, kita tatap muka secara online, kemudian kalian bisa mengikuti ini sebagai matrikulasi sebelum perkuliahan. Dan ini terbuka untuk umum ya, buat siswa siswi pun boleh karena ini gratis. Jadi ada apa namanya dari SMA, SMK maupun MA, silakan ikut. Ini banyak ilmunya. Dan yang jadi pemateri siapa? Mahasiswa DKV itu sendiri 5 pemateri. Di Fahmi Oka itu nanti bahas fotografi. Kemudian di ilustrasi nanti ada Mbak Cantika Ucik itu bahas menggambar anatomi tubuh anime, bagaimana sih cara menggambar anatomi tubuh. Kemudian ada juga Muhammad Ali Fauzan ini nanti membahas pembuatan vexel art, vektor-vektor yang kalian lihat di layar ini, vektor pembicara itu juga nanti mungkin dipelajari di vexel art. Kemudian Ahmad Zamroni itu di bidang motion graphics, nanti diajari bagaimana membuat bumper ya. Kalau kita lihat televisi, kalau lihat tayangan-tayangan YouTube itu di opening pasti ada bumpernya ya. Nanti Ahmad Zamroni akan membagi tips dan triknya. Kemudian M. Ardiansa juga fokus di bidang audiovisual. Nanti di sini kita belajar pembuatan musik untuk TikTok. Jadi bagaimana sih membuat musik untuk TikTok, seperti apa. Itu nanti 5 pemateri. Dan setiap mahasiswa ketika mengikuti ini juga nanti ada challenge. Challenge-nya apa? Challenge-nya adalah nanti mahasiswa bisa berkarya dan ketika karyanya itu bagus, nanti akan mendapatkan reward. Jadi tidak hanya mengikuti workshop saja, tapi kita bareng-bareng menunjukkan karya. Ya. Kemudian selain itu juga saya sendiri nanti akan mengisi pengenalan video konten, karena ini zamannya konten ya. Jadi nanti saya akan mengisi video konten kreatif, bagaimana sih cara membuatnya, contohnya seperti apa. Kemudian Pak Robi tadi selaku MC pembawa acara juga nanti akan menjelaskan juga bagaimana sih cara bekerja di animasi, prospeknya seperti apa, linknya gimana. Kemudian di akhir nanti kita kedatangan tamu lettering ya, lettering artis dari Malang, dari studio Yamikaso ya. Ini ada di Mas Fakhrudin. Jadi ekspresikan diri melalui lettering. Ini sangat menarik sekali. Ada 5 pemateri workshop dan 3 materi webinar yang kalian harus ikuti. Nanti pendaftarannya setelah ini, mungkin Mbak Hokkaido nanti akan menge-share detailnya, posternya dan lain sebagainya. Dan nantinya kalian juga akan bisa share langsung ke sekolah-sekolah kalian, karena ini sifatnya gratis. Guru mau ikut ya silahkan monggo. Seperti itu. Cukup ya Mbak Hokkaido ya? Iya Pak. Atau ada yang ditambah? Nanti jangan lupa datang tanggal 27 dan 28 Agustus via Zoom meeting. Soalnya kita teman-teman mahasiswa DKV Politeknik Harapan Bersama mau bagi-bagi hadiah banyak banget. Jangan sampai ketinggalan ya. Oke, terima kasih. Nah, yang jelas pembelajaran DKV itu fun ya, artinya kita belajar fotografi, film, kemudian ilustrasi, animasi, itu menurut saya relevan sekali dengan kebutuhan sekarang. Sekarang orang promosi larinya ke branding Instagram, branding Facebook, maupun apa, itu pekerjaan DKV. Jadi di materi ini saya sampaikan terima kasih atas kehadirannya untuk Camaba, siswa-siswi SMA SMK, dan untuk yang lain yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung. Saya ucapkan terima kasih. Ini kumpulan mahasiswa DKV ketika mengadakan acara musik ya, yang digelar tahunan. Cuman untuk tahun ini karena pandemi kita pending dulu. Itu saja penjelasan dari saya ya.
Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung aja ya Mbak Gigi. Nggih, monggo Pak. Ya, mahasiswa bisa, atau kalau ada waktu barangkali ada pertanyaan, atau memang waktunya sudah selesai? Boleh, bisa langsung mau sesi tanya jawab atau nanti dari siswa mau sesi tanya jawab di main room juga nggak apa-apa. Kalau misalkan ini ada yang mau ditanyakan, silakan aja nggak apa-apa Pak, diberi waktu untuk 5 menit. Oke, Baik. baik, terima kasih Mbak Gigi. Silakan Iya, sama-sama, Pak. bagi siswa, siswi atau camaba barangkali ada yang tanya seputar program studi TKV, santai aja. Ini diskusi juga nggak apa-apa, silakan. Mau tanya Pak, Ya, kalau misalnya ikut prodi DKV itu harus punya laptop atau enggak sih Pak? itu pertanyaannya. Cukup atau ada lagi? Ya sudah itu aja. Nah, yang jelas untuk mendukung daripada pembelajaran, ya kalian pastinya dalam menempuh pendidikan ya, apalagi mengasah keterampilan pastinya kalau bisa ya mempunyai laptop ya. Tapi banyak mahasiswa yang di semester awal ini biasanya belum mempunyai laptop. Nanti bisa menggunakan fasilitas di lab lab desain grafis di DKV. Seperti itu Mas. Jadi mengalir berjalan saja. Kalau misalkan ada rezeki untuk beli laptop ya laptop, untuk mengoptimalkan ya kalian proses perkuliahan. Atau pengalaman dari Mbak Hoka itu seperti apa? Kalau teman-teman DKV yang udah aktif kuliah di sini, buat teman-teman yang belum punya laptop, biasanya kita tuh ada hari-hari tertentu buat kumpul-kumpul bareng, sharing-sharing bareng, ngerjain tugas bareng. Jadi kita nggak terbebani sama, aku nggak punya laptop, jadi nggak bisa ngerjain tugas nih. Biasanya kita saling pinjem-pinjeman laptop, saling ngajarin. Kita juga sebagai mahasiswa ada forum khusus mahasiswa-mahasiswa DKV. Nanti di hari-hari tertentu emang ada meeting-meeting buat sharing materi perkuliahan. Terus nanti kita sharing-sharing event. Kadang kita juga ngadain kayak pameran-pameran di luar. Itu kita emang selalu ngeluangin waktu buat saling jaga solidaritas, termasuk bantuin ngerjain tugas. Yang penting nggak ada kayak gap kayak gitu. Jadi mau kakak kelas, mau adik kelas, semuanya bareng-bareng ngerjain tugas gitu biasanya. Itu Mas Ya, Fadilah Pak. Hanum. Satu pertanyaan Pak, siap. lagi, silakan. Halo. Satu pertanyaan lagi. Sudah cukup? Teman-teman? Cukup. Oke, kalau cukup kita leave room ya. Kita kembali ke room awal. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan leave room kembali ke room awal. Kemudian kita simak untuk sesi terakhir. Bukan live break room ya, nanti macetnya ya. Jadi live room, nanti live break room. Bukan live meeting.